Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Maulida Mengkirana Anam. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang ulasan buku yang berjudul Sang Pemimpi. Jadi dalam judul Sang Pemimpi ini penulisnya Andrea Hirata dengan penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit cetakan pertama pada bulan Juli 2006. Tebal halaman 292. Jadi, Sang Pemimpi ini adalah sebuah lantunan kisah kehidupan yang akan membuat kamu percaya akan tenaga cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan pengorbanan lebih dari itu. Meskipun pada awal kesan yang diberikan pada novel ini adalah komikal, namun lambat laun akan menyadari bahwa kisah dan karakter-karakter dalam buku ini menguasai emosi saat membacanya, namun memiliki efek filosofis. Jelas saja hal ini karena memiliki perjuangan hidup dalam kemiskinan yang membeli dan cita-cita yang gagah berani dan kisah dua orang tokoh utama buku ini, yaitu Arai dan Ikal. Novel ini secara sederhana mengisahkan tentang petualangan masa remaja Ikal dan dua orang sahabatnya, Arai juga Jimron, sebagai novel lanjutan dari kisah pendahuluannya, yakni Laskar Pelangi. Letak perbedaannya ada pada fokus ceritanya. Jika pada Laskar Pelangi, alur cerita lebih berat kepada penokohan anak-anak SD, maka dalam Sang Pemimpi kita akan bertemu Ikal remaja yang tengah bersekolah di SMA. Lantas, siapakah di antara para tokoh dalam novel ini yang sebenarnya dibicarakan sebagai sang pemimpi? Tidak, bukan hanya seorang pemimpi, tetapi juga bagaimana mereka berjuang atas mimpi-mimpinya. Sejak itu, aku mengenal bagian paling menarik dari Arai, yaitu ia mampu melihat keindahan di balik sesuatu, keindahan yang hanya bisa orang temui di dalam mimpi-mimpi. Maka Arai adalah seorang pemimpi yang sesungguh-sungguhnya, seorang pemimpi sejati pada halaman 51-52. Menariknya, novel ini tidaknya hanya menyuguhkan kisah tentang impian, tetapi juga bercerita mengenai gejolak jiwa remaja yang dialami Ikal, Arai, dan Jimron. Tentu saja pada bagian ini, Andrea Hirata berusaha melukiskan pengalaman indah saat bertemu sang pujaan hati. Berusaha mati-matian menarik perhatian gadis yang dicinta, tertuang dan menyatu dengan baik di tiap paragraf. Transisi perkembangan jiwa dari usia anak menjadi remaja pun tergambar baik dari adegan-adegan pembangkangan remaja segala kebandelannya. Itulah kekuatan cinta, itulah kekuatan jiwa seorang laki-laki bernama Arai. Sungguh mengharukan, 2 bulan telah berlalu. Arai tak juga menunjukkan kemajuannya. Tinggal sebulan waktunya, Kal, katanya padaku sambil memeluk gitarnya. 14 September, ulang tahun Normala. Aku sudah harus bisa membawakan lagu itu. Pada halaman 202. Berkat kualitasnya, novel ini berhasil menyandang penghargaan nasional bestseller dan sudah naik cetak berulang kali dengan beberapa versi sampul berbeda hingga tahun 2012 dan tahun 2009. Miles Film dan Mizan Production membuat film layar lebarnya. Ceritanya pun diangkat ke layar lebar pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Riri Riza. Demi menjadi keaslian tokoh utama dalam novel, casting pun dilakukan untuk menemukan pemuda Melayu asli Belitung yang sesuai dan mampu berakting sebagai Ikal, Arai, dan Jimron versi remaja. Sedangkan versi dewasa, Ikal diperankan oleh Lukman Sardi dan Arai oleh Ariel Noah. Sang Pemimpin pun sukses menjadi film Indonesia terlaris kedua pada tahun 2009. Namun, alur cerita yang dipersembahkan di film nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang dipaparkan pada novel aslinya. Jika dalam film kita menemukan Ikal dewasa yang baru saja selesai kuliah menceritakan kembali masa lalu remajanya, maka dalam novel sejak awal bab, kita mendengarkan Ikal bercerita tentang dirinya dan orang-orang di sekitarnya sejak sekolah SMA hingga merantau ke pulau seberang. Hal ini membuat perubahan pada penceritaan sudut pandang. Sudut pandang aku yang kadang pun menjadi kami mampu diolah oleh penulis sedemikian indahnya. Sehingga para penikmatnya akan melihat keseluruhan cerita sebagai sudut pandang orang ketiga. Inilah kelebihan Hirata. Andrea Hirata memang pintar memberikan pesan bagi pembaca melalui untayan kalimat yang memberikan semangat untuk bercita-cita tinggi angkasa, mengetuk pintu hati bahwa masih ada jalan di setiap kesulitan. Setiap potongan cerita mengandung nasihat dan pesan moral yang baik. Sekian dari ulasan saya. Terima kasih.